يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي. Yang paling utama tujuannya adalah dakwah sambil silaturahmi, dan mudah-mudahan percikan ilmu yang dititipkan oleh Allah bisa disampaikan. Ya, intinya adalah semua kerangka dakwah ini tentang ketauhidan, tentang mengenal Allah, yakin ke Allah, namun dikemas dengan bahasa yang mudah-mudahan, kalau bahasa strategi dakwahnya disebut basis, B-nya itu benar, jadi tidak boleh yang disampaikan ini ada keraguan, harus kita yakini kebenarannya. Yang kedua, A-nya ini aplikatif, jadi harus sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari. S-nya itu sederhana atau simpel, tidak usah yang muluk-muluk dan rumit. I-nya itu inovatif, kita coba dengan hal-hal yang baru, yang lebih aktual. Dan S-nya adalah solutif, jadi diharapkan para jamaah yang menyimak pulangnya ada bekal untuk menjadi solusi dalam permasalahan hidupnya. Judulnya adalah 5 us, 5 cara agar hidup ini Allah yang menulis. على طه خير الخلق وحلاها والكرار بالكرماء وفخر وابناها والآل والصحب وتطبيل بعدها والتابع لهم سلام واغفر كلها. Terima kasih kedatangan Agim kali ini yang kedua di Mekah setelah yang pertama di pada bulan Februari tahun 2013. Nah, tentunya kami dari pengurus Masjid Al-Hikmah sangat senang sekali dengan kehadiran Agim, karena sebagai kita ketahui tentunya hidup di negeri Belanda di tengah masyarakat yang sangat liberal, terutama untuk kaum muda. Tentunya ada siraman-siraman rohani seperti ini sangat diperlukan untuk bekal kehidupan anak-anak kita yang ada di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuh sekali dengan ceramah beliau, terutama untuk situasi di Belanda, di mana citra Islam katakanlah pada umumnya sangat-sangat negatif. Maka dengan kedatangan beliau bisa memberikan pencerahan, terutama untuk menjadi bahan bagi kita-kita yang berada di sini bagaimana mengcounter dan menghadapi tantangan yang ada, di mana citra Islam di mata Belanda itu sekarang saja memang sangat negatif. Jadi alhamdulillah dan kedatangan beliau, dan temanya cukup menyentuh karena masalah yang dibicarakan beliau adalah mengenai tauhid, mengenai teologi, dan itu merupakan suatu basis dan salah satu dasar dari agama Islam. Salam baghfir kullaha sallallahu ala taha khairil khalqi wa alaha wal kamar bil karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, B, mana yang lebih enak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diurus oleh Allah segala urusannya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang persoalan kita dan solusinya selain Allah, benar? Dan tidak ada yang lebih kuasa atas segala kejadian selain hanya Allah. Bapak Ibu yang baik, ini pertemuan kedua. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas ya, jadi kalau mau merekam boleh, tapi kalau sibuk memotret sebaiknya nanti saja selesai acara ini. Setuju?
Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini dengan wajah di Belgia kemarin masih mirip ya. Jadi wajah-wajah banyak masalah. Kita ulas sedikit penyampaian yang lalu bahwa masalah terbesar kita bukan pada masalahnya, tapi masalah terbesar kita adalah pada sikap terhadap masalah. Seperti soal ujian, tidak ada soal ujian yang bahaya yang membuat orang tidak lulus, pasti karena salah jawabannya. Kita sering lebih takut kepada soal daripada takut salah menyikapi. Padahal hidup ini pasti perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Benar kan? Dulu sudah kita bahas, ini mengulas kembali karena sekarang berseri lanjutannya ya. Yang pertama apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Karena hidup ini mustahil semua keinginan kita akan terjadi. Ini mustahil. Harus ada yang tidak terjadi. Karena kalau semua keinginan terjadi, kacau. Benar? Kalau setiap orang ingin kaya dan kaya semuanya, pasti kacau. Kalau setiap orang yang ingin haji, orang Islam dan haji semua 1,7 miliar ke Mekah tidak akan cukup. Harus ada yang sampai mati tidak bisa berangkat, tapi boleh jadi di sisi Allah lebih mabrur karena hatinya bersih, niatnya baik, amalnya maksimal. Tidak ada takdir ke Mekah bukan berarti buruk. Alhamdulillah. Allah Maha tahu saya haus. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang mensterilkan siapa? Yang ngangkut ke toko siapa? Yang membeli ke toko siapa? Yang bawa ke sini siapa? Inilah rezeki ya. Selalu mengejar. Dibanding kita ngejar rezeki, jauh lebih hebat rezeki mengejar kita. Sebab kalau saya harus ngejar mata air, saya tidak tahu mata airnya di mana. Tapi rezeki sedekat ini, lihat, ini sudah dekat dengan saya ya. Ini belum tentu rezeki saya semuanya. Besar kemungkinan hanya gelas kecil itu. Yang besar ini ada kemungkinan rezeki panitia ya. Sering sekali saya disuguhi dan akhirnya panitia yang memakan. Terus kan, satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 216. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi kalian suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Dua. Yang kedua, resepnya ini mengulang yang dulu ya. Kelihatannya sudah lupa nih. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Masih ingat? Karena tidak ridho juga sudah terjadi. Orang yang stres bukan karena kenyataan, orang stres karena tidak bisa menerima kenyataan. Tidak ada kenyataan yang di luar proses kita. Allah Al-Adil, Maha Adil. Artinya Allah selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa kita, Allah tahu kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita sengsara pasti bukan karena masalahnya, tapi karena kita salah menyikapinya. Setuju? 3. Jangan mempersulit diri. Ini mengulas ya. Sudah jalani saja, syukuri dan jalani hidup ini.
jangan dibuat ribet. Kalau setiap urusan dibuat ribet, kapan bahagianya? Ya. Halo? Jalani saja, syukuri dan jalani. Sudah sering kita menghadapi situasi gawat dan jalan-jalan saja hidup ini ya. Sudah sering tegang kan? Ini wajar sisa ketegangan. Banyaknya kita tuh suka ngarang, dipertegang, diperumit, didramatisir. Jadi kita sengsara itu sebetulnya bukan oleh masalahnya, tapi oleh karangan kita sendiri. Padahal hidup ini show must go on. Artinya apa? Dilarang merokok ya. 4. Evaluasi diri. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tiada satupun kebaikan yang datang kecuali pasti dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali datang dari dosa kita sendiri. Jadi seperti sekarang ya, kalau takdir ini ada manfaat, saya takdir ada di sini mutlak karunia Allah ya, bagi saya bisa menyampaikan ilmu, mudah-mudahan banyak yang hadir juga. Tapi kalau ada kekurangan dan kesalahan, itu datang dari pribadi. Jelas? Jadi kalau ada kejadian apa saja yang gak enak, cepat lari, salah saya apa? Karena semua kepahitan diundang oleh keburukan kita sendiri. Dihina orang bahaya tidak? Dihina orang bahaya tidak? Dihina orang bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah menghina orang atau sikap hina kita sendiri. Tidak ada bahayanya dihina. Nabi Muhammad dihina. Nabi Muhammad dihina, dicaci, difitnah, jadi hina tidak? Tidak. Ketentuan Allah bagi kita tidak bisa dirubah oleh mulut orang. Maka jangan takut. Yang kelima, evaluasi. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Nah ini sekarang seri kedua dari kajian tauhid, bagaimana agar hidup ini Allah yang urus. Mau? Mau. Beda yang coba. Ibu mau ke surga? Tuh, kalau mau kan gitu ya. Bapak Ibu yang baik, sejujurnya ya, makin lama ini pribadi dalam hidup ini saya tuh makin males ngurus urusan tubuh. Yang saya suka itu adalah saya lebih suka kalau urusan saya diurus oleh Allah. Nah itulah masalah kita, anggap Allah itu telat ya. Yang membuat kita letih dalam hidup ini adalah kita tuh megang si masalah tuh, dipikirin sendiri, dipegang sendiri, dilibatkan perasaan, jadi kita tuh menderita. Salah ternyata. Kalau kita mau mencontoh Rasul itu doanya begini, mau tahu? Dan ini menjadi doa favorit saya akhir-akhir ini. Dulu pusing kalau ada masalah, sekarang udah tahu ini tenang. Tadi ini rahasia lain kali aja. Sejujurnya ya, Masya Allah, ini terinspirasi oleh daycare. Di pesantren itu ada namanya daycare, yaitu penitipan balita. Jadi para karyawan, santri karya yang kerja, bayinya dititipkan di daycare ini. Dititipkan, dan ternyata Masya Allah Bu, si bapak, si ibunya yang kerja tuh tenang. Kenapa? Karena daycare ini profesional. Bayi diserahkan, diterima dengan baik, dibersihkan badannya, mainnya diajarin main yang baik, dijaga supaya tidak sembarang makan, makannya yang bergizi, kalau mau tidur diberikan tempat yang nyaman. Kemudian kalau dia
tidak bersih badannya, dibersihkan sampai sore, beres. Ibu tenang bekerja, anak terurus dengan baik, tambah ilmu, tambah sehat. Ini dititipkan kepada manusia yang serba terbatas. Saya pikir alangkah ruginya jika ada fasilitas dari Allah. Sini yang mau menitipkan persoalannya, saya urusin, aku urus semua urusannya. Mau? Ya nggak mau nggak apa-apa, saya mau ya. Dan ternyata Rasulullah itu begitu dengan doa Rasulullah SAW. Ini hadis Imam Nasai. Ya Hayyu Ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mengurusi seluruh makhluk-makhluknya sendiri, nggak butuh siapa-siapa. Allah maha hidup, maha mengurus segalanya sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, tolong saya, tolong. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfatul ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi. Baru dengar ya? Pantesan kita ruwet, udah ada sepuh kita teguh. Nah, saya juga baru 50 tahun baru tahu ilmu ini. Ternyata ini fasilitas yang Allah berikan. Kalau engkau menyerahkan urusan kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mewakilkan urusan-urusannya kepada Allah, fahuwa, maka baginya hasbuh, akan dicukupi. Artinya keperluan intelektual, keperluan lahir, keperluan iman, keperluan batin cukup. Halo? Berminat tidak nih? Ya. Kurang minat gini nih. Disangkanya kalau udah kemana Pak? Nah, jadi memang kalau kita mau menyerahkan urusan ke Allah, itu Allah terima. Apa sebabnya? Sebab hanya orang yang tauhidnya bagus yang bisa menyerahkan urusan ke Allah. Dia yakin Allah Maha Kuasa, dia yakin Allah Maha menepati janji, dia yakin Allah tidak akan mengecewakan, dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik, dijaga, diurus sebaik-baik. Nah, keyakinan inilah yang termahal. Dalam hadis qudsi dinyatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi terserah mau diurus sendiri, monggo. Ciri khasnya adalah resah. Mau diserahkan ke Allah, Allah akan ambil alih. Ini serius, kita tahu apa? Rezeki nggak jelas, rezeki kita di mana ya? Anak, coba banyak yang pusing kan ngurus anak, ya kan? Anak satu aja kita udah pusing. Belum salah makan, belum pergaulannya, belum lagi lingkungannya. Aduh, kepikiran satu anak aja udah bikin pusing. Bagaimana kalau 11? Kenapa melihat begitu ke saya? Saya 11. Itu rombongan satu keluarga aja udah lumayan ya. Saya 2 rombongan. Udah takdir. Ibu kalau main BBM-an sama anak, bukan main ya, tukar pikiran sama, bisa seharian itu.
yang satu pengen sekolah, yang satu behelnya copot, yang satu kacamatanya minta, waduh, yang satu ada mulai jatuh cinta, yang satu lagi sakit perut, yang satu buku, yang satu pengen les, yang satu pengen motor, belum lagi ibu-ibunya, ya. Wah, kalau tidak diserahkan ke Allah, habis tuh waktu tuh Bang. Dan habisnya itu oleh gelisah. Aduh, ini anak gimana di sana, dengan siapa mainnya, kalau sakit gimana, aduh, Masya Allah. Untung dapat ilmu ini Pak. Pasrahkan ke Allah, Masya Allah. Satu tuh hati jadi tenang. Ya nggak akan diragukan atau Allah ngurusnya kan. Ini bukan hal yang baru bagi kita. Dulu dibahas di perut ibu, dulu kita janin beres diurus oleh Allah ya. Ibu bapak kita tuh jarang bah kalau bahasa Sunda. Sekarang di peren jengkol, petai, kerupuk leca, bangkuang, orok-orok. Dari segi nama saja sudah mengkhawatirkan. Coba kalau sisa-sisa petai ada pada diri kita, di hidung jadi jengkol. Beres tuh nggak tersisa. Padahal bau, coba kalau misalkan orang tua ngidamnya jengkol, terus di jengkol meresap pada diri kita, mau keringatnya keringat jengkol. Halo, takdir Allah, saya menyaksikan waktu istri dioperasi sesar, ternyata waktu dijahit kembali perut itu 7 lapis jahitan. Berarti kita ada di tempat yang amat sangat tersembunyi. Siapa yang ngurus di sana? Kalau bukan Allah, dan beres. Ke tangan, kaki, kepala, beres, total beres. Nah, ibu bapak kan ngerti, bukan merendahkan ya, nah tidak. Saya cek. Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gagal kok. Boro-boro bikin anak, sehelai rambut aja tidak sanggup. Beres kalau diurus oleh Allah, beres. Nah, susunan saraf, kecepatan ketik, beres. Coba kalau ada anak yang terlalu cepat, bagaimana kita? Bayi kita bayi beres, benar? Kita nggak ngerti apa-apa, sudah dijelaskan bahwa bayi manusia itu primata terlemah dibanding primata lain. Monyet, kambing itu bangun lahir sempoyongan jalan dia, kita 11 bulan tuh berbalik. Masalah yang kita hadapi sekarang jauh lebih remeh dibanding ketika waktu kita bayi. Bayi kita tak ada tenaga, tak ada ilmu, tak ada pengalaman, geletak aja gitu, itu benar-benar lemah dan beres. Benar? Keperluan air susu ibu siapkan air susunya, tak punya air susu, sapi mengeluarkan, beres. Semua beres dan jadilah seperti ini. Tubuh ini 100 triliun sel lebih di tubuh ini. Ini rumit, dahsyat. Dan kita nggak ngerti bagaimana mengurus tubuh. Benar? Ini penting nih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang ngurus tubuh ini? Kita boro-boro ngurus, tubuh juga enggak. Kita hanya tahu 2, lapar dan mau ngeluarin, hanya itu. Coba kalau tahunya cuma 1, lebih dramatis ya kan? Dari pun sudah, masa kan kurang lebih bawah. Hadirin, kita nggak ngerti bagaimana makanan dikunyah. Tadi saya lihat makan siang nasinya dari Thailand, garumnya dari mana, ada ikan, ada ketimbul, kumpul di meja, Masya Allah, jauh lebih dahsyat
rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Benar? Benar nggak nih? Benar. Kalau saya harus ngejar makanan saya, nggak makan nih, nyari nasi harus ke Thailand dulu. Belum mati, belum nyari telur dadar, harus cari ayam hamil. Aduh, harus nunggu melahirkan beliau ya. Itu pun atas izinnya nanti. Buat belum mengeringin laut buat garam. Kapan makannya? Benar? Demi Allah tiap hari diberesin. Jadi selama ini walaupun kita ngaco tetap aja diurus oleh Allah ya. Saya sholat duhur barusan kan nggak jelas tuh sholat atau enggaknya. Allah, lama nih saya ketemu sama si Akim. Untung Allah nggak murka. Coba kalau Allah murka wajar tuh ketinggalan itu aja satu yang nggak busuk. Tapi Allah maha baik. Jadi selama ini kita nggak ingat Allah juga kita diurus. Ini rumit loh Bu. Sambil duduk begini ini miliaran aktivitas tubuh ini diurus. Kan neuron-neuron di otak kita ini kerja, mikir, merekam di sini, mata kedipkan, belum jantung detakkan, belum ada yang mulus-mulus, miring. Lalu dia betul, dia perintah, kedip, pasal kamu ke bawah, itu ada sambil dia tuh proses berpikir belum lagi gatal, ya kan? Ini ketawa juga kan ini harus asli Pak, disuruh ketawa jangan lupa tenang. Masya Allah. Tanpa kita sadar setiap saat kita diurus oleh Allah, benar? Benar Pak? Ini kalau lihat air ini, aduh Masya Allah. Minum tiap kali jarang kita ingat membanting tulang mencari seteguk air. Tetap aja sesuap nasi ya. Padahal jauh lebih penting minum. Diurus. Belum lagi udara, pernah dibahas ya. Nafas kita tuh harganya sehari antara oksigen dan nitrogen kalau di Indonesia 170 juta rupiah biaya nafas ini kalau dulu 5,2 miliaran per sebulan dan free karena Allah tahu kalau harus bayar saudara jarang nafas ya. Gimana bisa sholat nggak pakai nafas gitu kan. Jadi jangan takut dengan pengurusan Allah. Selama ini juga beres running well, benar? Tapi kita kan nggak tahu nih susunan air mata komposisinya. Ibu tahu ada orang yang lemah air matanya kurang, itu harus kita kasih terus loh. Alhamdulillah kita kumplit, tidak kebanyakan dan bening. Coba kalau kuning dan banyakan adalah horor ya. Nih lihat air ludah kita. Ini air ludah tuh luar biasa enzim-enzimnya. Dia harus memusnahkan bakteri-bakteri atau mikroba yang bisa berbahaya di air ludah ini. Kita nggak pernah tahu komposisinya seperti apa, benar? Alhamdulillah cocok. Ada air ludah jumlahnya. Coba kalau kebanyakan, ibu kan kurang wibawa ya kan? Jadi kita ini harus. Bapak udah keren-keren pakai dasi, Pak ngaji. Untung warnanya bening, ya. Ini kayak tangan. Ini diurus nih oleh Allah. Pak, Ibu udah belum tahu ya kedahsyatan jempol. Kalau nggak ada jempol ini hampir lumpuh ke kemampuan yang lain. Ada seorang tentara Pak penembak mahir dan ininya patah sehingga diamputasi. Gak bisa nembak tanpa jempol, dia hampir frustasi karena gak bisa apa-apa. Alhamdulillah, komplit ya. Ada kuku yang manjangin kukunya, Insya Allah bukan jarinya, betul? Coba kalau kan tiap Jumat kita potong jari, itu horor.